Halo pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Andrea Ririn Karina. Pemirsa, revisi Undang-Undang Penyiaran memicu penolakan di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa pasal dalam draft revisi Undang-Undang Penyiaran dinilai membatasi kerja jurnalis dan memberangus kebebasan pers. Revisi Undang-Undang Penyiaran memasuki babak baru. Gelombang penolakan muncul di berbagai daerah di Indonesia, tak terkecuali di Jawa Tengah. Puluhan jurnalis dari sejumlah media, mulai dari media cetak, media online, media televisi, hingga jurnalis pers mahasiswa, turut menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Penyiaran di depan pintu DPRD Provinsi Jawa Tengah. Terbaru, Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat atau Balek DPR RI, Supratman Andi Aktas, menyatakan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Penyiaran di Badan Legislasi saat ini ditunda, yang harusnya disidangkan 29 Mei lalu. Pemerintah melalui Kominfo menghormati keputusan Balek DPR RI untuk menunda revisi Undang-Undang Penyiaran di tengah banyaknya gelombang penolakan, baik dari organisasi jurnalis ataupun masyarakat. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Semarang, Dr. Andes Gunawan Wicaksana MSI, turut menyatakan bahwa Undang-Undang Penyiaran sudah seharusnya direvisi dari dulu dan diperlukan untuk mewadahi media baru. Ya, kalau RUU Penyiaran itu sebenarnya sudah lama harusnya sudah direvisi, Mas. Sampai sekarang tidak selesai-selesai ya. Jadi paling tidak kalau di Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 itu hanya disebut media penyiaran adalah media yang menggunakan frekuensi. Itu dulu cuma TV dan radio. Padahal sekarang TV dan radio juga sudah banyak menggunakan aplikasi, internet dan sebagainya. Sehingga kemudian yang jadi fokus revisi itu mestinya adalah nanti integrasi dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang yang lain, Undang-Undang Pers dan sebagainya, supaya kemudian media-media yang sekarang ini lebih populer dengan media sosial ya kayak TikTok, kayak IG dan sebagainya itu bisa masuk ke situ, sehingga kemudian tidak seperti sekarang ini kayak hutan belantara itu ya Mas. Jadi kalau semua masuk undang-undang kemudian tentu ada aturan dan ada kewajiban yang harus jadi. Menilik sejumlah pasal yang ada dalam draft revisi Undang-Undang Penyiaran, masyarakat pers menilai akan membatasi kerja jurnalis dan memberangus kebebasan pers. Tapi kemudian kemarin yang agak ramai kok justru malah pembatasan tayangan investigasi. Itu bukan, itu sebenarnya ranahnya Undang-Undang Pers. Nah, kalau televisi atau media-media penyiaran radio dan sebagainya tidak boleh tayangan investigasi, gimana? Bagaimana orang bisa tahu bahwa misalnya ada makanan yang berformalin, bagaimana tahu bahwa ada di Jawa Barat itu atau di Bekasi itu misalnya ada keripik yang dicampuri narkoba dan sebagainya. Itu kalau bukan tayangan investigasi kan tidak mungkin ketemu itu. Dan itu penting, jangan dibatasi itu. Tapi justru kemudian mestinya terutama itu cakupan media penyiaran itu harus diperluas, dan kemudian batasannya itu jelas, dan semangatnya bukan untuk membatasi isi siaran, tapi semangatnya adalah bagaimana membuat isi siaran itu lebih menarik, lebih komprehensif, dan lebih bermanfaat bagi banyak orang. Bukan malah informasi yang mestinya menghilangkan kebingungan, malah seperti sekarang ini kalau kita melihat media sosial, jadi masyarakat jadi bingung, tidak karu-karuan. Lantas bagaimana nasib dari revisi undang-undang ini? Apakah pasal-pasal yang merampas kebebasan pers akan hilang?